Shalom para pemirsa. Hari ini kita berada di satu lokasi yang begitu indah yang dimiliki oleh sebuah gereja aliran Pantekosta, Gereja Utusan Pantekosta Jemaat Pasar Regi. Pemirsa, perjalanan daripada sejarah gereja kami itu bermula yaitu dari beberapa tokoh, karena aliran ini tidak akan jadi atau tidak akan bertumbuh begitu saja. Tentu ada mulanya, dan permulaannya yaitu dimulai daripada seorang hamba Tuhan yang bernama Farham yang tinggal di Amerika. Dia mempunyai sekolah Alkitab yang bernama Topeka. Lalu kemudian dia mengadakan kebaktian semacam kebaktian doa begitu, dan pada waktu menyambut ulang tahun atau tahun baru 1 Januari 1906, mereka memulai dengan satu persekutuan dan mengalami yaitu kepenuhan Roh Kudus. Saudara-saudara, Farham tidak pernah menyangka bahwa apa yang dialami saat itu ternyata bukan saja mempengaruhi masyarakat Amerika, tapi bahkan ke seluruh dunia. Bahkan dalam perjalanan kurun waktu yang relatif singkat telah masuk ke Indonesia. Dan Gereja Utusan Pantekosta itu merupakan salah satu daripada, katakanlah, founding fathers daripada gerakan-gerakan Pantekosta yang ada di Indonesia. Dr. Fridolin Ukur dan Dr. Frankie atau Frank Cooley, dalam bukunya yang diterbitkan oleh PGI yang berjudul Jerih dan Juang, di sana disebutkan tentang gereja ini. Nah, gereja ini adalah gereja aliran Pantekosta. Di satu pihak dipuji sebagai gereja yang tidak pernah pecah, tapi di lain pihak dia mengatakan bahwa gereja ini tidak bertumbuh dibandingkan dengan aliran-aliran Pantekosta yang lain. Saudara-saudara, aliran Pantekosta ini dimulai sebetulnya dari perkumpulan hamba-hamba Tuhan yang mereka bersekutu dalam doa, bersehati, dan mereka telah mulai memahami tentang spiritualitas Pantekostis. Mereka berkumpul pada zaman Hindia Belanda dan mereka menyebut dirinya yaitu Pinkster Convent. Dan dalam Pinkster Convent ini akhirnya diakui oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu. Lalu mereka berganti nama dengan nama Pinkster Gemeente. Dan dari Pinkster Gemeente inilah kemudian muncul yaitu satu gereja, ada empat gereja yang kemudian mempengaruhi atau bertumbuh di seluruh Indonesia ini. Yang pertama adalah Pinkster Beweging. Pinkster Beweging ini kalau sekarang disebut dengan Gereja Gerakan Pantekosta, yang kemudian masuk menjadi anggota PGI tahun 1970. Gereja ini lebih dahulu mereka kemudian melembaga menjadi gereja yang diikuti dengan yang kedua, yaitu Pinkster in the East Indie, yang beberapa kali ganti nama, tapi pada zaman Jepang namanya menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia. Gereja inilah yang paling berpengaruh dan paling besar berada di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, bahkan mereka telah menembus ke mancanegara. Pemirsa yang saya kasihi, yang ketiga adalah Pinkster Van Hot. Gereja ini sekarang dikenal dengan Gereja Sidang Jemaat Allah. Mereka kemudian juga berkembang, bertumbuh di Indonesia. Dan yang keempat, itu disebut dengan The Pinkster Sending. Gereja inilah yang merupakan cikal bakal dari gereja kami. Dari The Pinkster Sending kurang lebih diakui oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu, yaitu pada tahun 1935. Dan salah satu murid dari pendiri, yaitu Sister Van Alt, adalah lalu kemudian dia dipercayai untuk menggembalakan satu gereja Utusan Pantekosta di Solo. Dia memulai di Solo dan kemudian akhirnya bertumbuh dan berkembang sampai sekarang ini.
Saudara-saudara, kita bersyukur untuk satu peringatan dari seorang pemimpin Kristen sedunia, yaitu Paus Benediktus ke-16, di dalam pesan Natalnya 2009, mengatakan bahwa umat Kristen sedunia seharusnya yaitu menyediakan waktu lebih banyak untuk Tuhan. Menyikapi tentunya berbagai permasalahan dunia yang mengancam kehidupan umat manusia. Saudara-saudara, salah satu yaitu menyediakan waktu untuk Tuhan, gereja kami menangkapnya sebagai berdoa. Nah, itulah sebabnya kami membangun Goa Doa dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada umat Kristen, baik gereja kami tentunya, tapi ini terbuka yaitu untuk teman-teman dari gereja-gereja lain, baik Kristen maupun Katolik, untuk dapat berdoa bersama di tempat ini. Inilah ruang-ruang doa yang berjumlah kurang lebih 32, ada yang bersifat pribadi, tapi juga ada yang bersifat kelompok yang berada di sebelah kanan saya. Nah, tempat ini sudah menjadi tempat yaitu kesukaan bagi khususnya yaitu teman-teman dari gereja-gereja di kota Surakarta yang sudah menikmati tempat ini. Memang saya mengharapkan supaya ini juga dapat ketika Anda tahu tempat ini ada tempat berdoa yang khusus, selamat datang dan ikut berdoa di tempat ini. Saudara-saudara, kita sungguh bersyukur bahwa kekuatan manusia itu amat terbatas dan dia membutuhkan yaitu pengaruh rohani yang terus-menerus, dan tidak ada cara satu-satunya kecuali berdoa. Pertumbuhan dari gereja-gereja Pantekostis sebetulnya pernah diprediksi oleh seorang yang bernama James Barr. Padahal pada waktu itu gereja aliran Pantekosta ini sebetulnya belum diterima oleh gereja-gereja yang sudah ada terlebih dahulu. Bahkan dicap sebagai gereja-gereja yang tidak alkitabiah dan seterusnya. Nah, pertanyaannya ialah mengapa kemudian gereja ini bisa menyebar dan bertumbuh? Itu disebabkan karena emosi yang selama ini ditinggalkan oleh gereja-gereja diberi tempat seluas-luasnya di gereja aliran Pantekosta. Coba lihat, di dalam mereka tadi mengungkapkan hubungan yaitu dengan Tuhan, mereka mengangkat tangan, mereka berdoa, mereka menyanyi dengan bebas, dan akhirnya mereka boleh mendapatkan yaitu satu suasana sukacita di dalam kehidupannya. Dan itulah sebetulnya yang dikatakan oleh James Barr, yang akhirnya apa yang dia prediksikan menjadi kenyataan. Shalom. Tuhan berfirman di dalam Mazmur 147 ayat 7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah dengan kecapi. Selain doa, selain firman Tuhan, nyanyian pujian sangat penting untuk menumbuhkan iman spiritualitas bagi kehidupan jemaat. Saya sangat mengamini pesan Natal 2009 kemarin yang disampaikan oleh Paus Benediktus yang ke-16. Beliau mengajak umat Kristen sedunia untuk rela menyediakan waktu lebih banyak bagi Tuhan. Itu artinya tidak cukup ibadah dalam satu kali, tetapi setiap harinya pun kita mampu meningkatkan iman itu di dalam kegiatan-kegiatan. Di ibadah gereja di tempat kami mengadakan variasi setiap minggunya dengan berubah. Minggu yang pertama
kami sebut sebagai ibadah kebaktian awal bulan. Dengan melestarikan lagu-lagu him, kami menempatkan paduan suara untuk bersaut-sautan dengan jemaat. Kemudian kami selalu memakai doa Bapak kami di dalam setiap akhir ibadah. Minggu yang kedua, kami sebut sebagai kebaktian kesaksian, di mana ibadah itu kita memberikan kesempatan bagi jemaat yang ditolong oleh Tuhan secara ajaib, dan dia menyaksikan di hadapan jemaat. Mula-mulanya kami ragu apakah nanti akan ada jemaat yang bersaksi. Tetapi sampai detik ini kami tidak kekurangan untuk orang yang akan bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan kebaktian yang ketiga kami sebut kebaktian praise and worship, di mana kami memberi keleluasaan bagi jemaat untuk menyembah dan memuji namanya. Kebaktian yang keempat, kami selalu adakan dengan perjamuan suci. Bila dalam 1 bulan kita menemukan ada 5 minggu, maka kebaktian yang minggu kelima itu kita sebut sebagai kebaktian puji-pujian. Paduan suara yang ada di gereja kami ada 16 grup bermacam-macam kategorial. Ada paduan suara anak, ada paduan suara remaja, ada paduan suara dewasa, ada paduan suara wanita, ada paduan suara pria, paduan suara berbahasa Jawa. Para pamirsa, ing wanci menika langen swara Tabita badhe ngrepakaken kidung atur pamuji saha yen wonten asih lan tresna. Mandarin. Pada waktu itu mereka saya off-kan pada minggu kelima. Dan saya beri kesempatan kepada jemaat yang memiliki talenta bermusik. Mereka akan menyembahkan puji-pujiannya, solo, duet, trio, atau perwilayah. Kami beri kesempatan kepada mereka. Bukan hanya ibadah di setiap minggunya kami mengadakan itu. Setiap Senin di tempat ini ada kebaktian wanita, ada kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap Selasa kita adakan kebaktian persekutuan antar keluarga. Kami mengadakan doa setiap pagi dan malam. Kami juga ada kebaktian khusus, kebaktian anak-anak sekolah minggu. Ada kebaktian tunas remaja, kebaktian remaja, kebaktian pemuda, kebaktian English service, kebaktian khusus manula, kebaktian khusus pasangan suami istri, pasangan muda. Kebaktian-kebaktian tersebut kami rindukan bisa meningkatkan mutu dari spiritualitas iman jemaat di tempat kami. Pengetahuan bermusik kami tanamkan sejak dini. Kami membentuk paduan suara anak, ensemble anak, dan kami terus meningkatkan kualitas kelompok-kelompok musik yang ada di gereja kami, supaya penyembahan yang ada di gereja kami semakin baik. Kami mengadakan seminar-seminar musik, mengundang pakar-pakar, dan kami mengadakan kantata yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, UKSW, sehingga apa yang kami dapatkan itu mampu menumbuhkan kualitas bernyanyi, kualitas memuji Tuhan di dalam kehidupan setiap hari semakin diperkenan oleh Tuhan. Amin.
Pemirsa, baru saja kita menyaksikan rangkaian perjalanan sejarah dari Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia dengan semua kegiatan pelayanan rohani yang dilakukannya. Ternyata kita harus berjuang bukan saja mempertahankan apa yang baik yang telah kita capai, tetapi juga untuk mengembangkan dan menumbuhkannya. Salah satu di antaranya yaitu belajar berbuat baik. Bila seorang anak berbuat baik pada orang tuanya atau orang tua berbuat baik kepada anaknya, itu biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Bila seorang suami berbuat baik pada istrinya atau istri terhadap suaminya, itu pun sesuatu yang biasa, tidak istimewa. Memasuki akhir daripada peradaban manusia, kita semakin melihat bahwa berbuat baik pada orang terdekat pun menjadi semakin sulit. Apalagi terhadap orang yang belum pernah berbuat baik terhadap kita, atau orang yang nyata-nyata menyusahkan kita. Menarik sekali bahwa Yesaya dengan ilham Roh Kudus memberikan kepada kita sebuah nasihat untuk berbuat baik. Yesaya pasal yang pertama ayat 16b dan 17a. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Memasuki minggu sengsara, kita perlu belajar untuk berbuat baik sama seperti keteladanan Yesus semasa dia berada di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana caranya berbuat baik? Yang pertama adalah berketetapan hati atau mempunyai komitmen untuk berbuat baik. Kita sering berpikir bahwa berhenti berbuat jahat saja sudah cukup. Tetapi ternyata itu belum cukup. Setelah berhenti berbuat jahat, langkah berikutnya adalah belajar berbuat baik. Rasul Paulus secara mengejutkan pernah memberikan sebuah pernyataan bahwa belajar berbuat baik itu tidak mudah. Di dalam Roma pasal 7 ayat 19 dan 20 dia mengatakan demikian. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Yang kedua, tidak berbuat baik merupakan peluang melakukan dosa. Beberapa waktu yang lalu, kita mendengar ada seorang ibu yang tega membunuh 3 anaknya. Tapi kemudian kita juga mendengar berita bahwa ada seorang ibu yang meninggalkan anak-anaknya. Dia tidak membunuh, tapi dia juga tidak memberi fasilitas hidup kepada anak-anaknya. Tentunya alasannya karena kesulitan ekonomi. Untunglah akhirnya anak-anak itu ditolong oleh tetangga yang curiga karena ada anak menangis dan ternyata orang tuanya tidak ada. Salah seorang anaknya ternyata mengalami sakit pencernaan karena makan kulit pisang.
Itulah potret dunia kita pada saat ini. Ternyata banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan mereka yang mau berbuat baik. Tidak berbuat jahat, tapi juga tidak berbuat baik, bagaikan dosa yang sudah mengintip di depan pintu. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 7 dikatakan demikian. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bila kita tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, kata Alkitab itu adalah dosa. Yakobus pasal 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yang ketiga, melatih diri untuk berbuat baik. Kalau kita tidak melatih diri untuk berbuat baik, maka pada waktu kita seharusnya berbuat baik, kita tidak berbuat baik. Atau kalau kita akan berbuat baik, ternyata waktunya sudah terlambat. Perbuatan baik kita tidak dibutuhkan. Perbuatan baik yang tidak dilatih, kemudian menjadi sifat. Kita menjadi egois. Kadang orang berbuat baik karena dia ingin mencari nama. Ketika dia disanjung, dia berbuat baik. Tapi ketika dia ditinggalkan, atau dia tidak diperhatikan, dia juga berhenti berbuat baik. Ada motivasi tertentu di balik perbuatan baiknya. Di dalam Yeremia pasal 13 ayat 23 dikatakan, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Marilah kita mempraktekkan berlatih berbuat baik dari skala kecil, dimulai dari keluarga kita sendiri, komunitas kita, dan akhirnya komunitas yang lebih luas, yaitu masyarakat dan bangsa kita, bahkan ke seluruh dunia. Amin. Shalom, shalom.